Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Effendi. Asal instansi saya adalah SD Negeri 1 Mukut. Saya merupakan peserta BCKS APBD Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Angkatan 9 tahun 2026. Pada kegiatan kali ini, peserta BCKS mempelajari suatu kasus di sebuah LMS. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu murid kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Tari sebaiknya menegur secara pribadi, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan mengambil keputusan tegas demi kebenaran. Tari tidak perlu langsung melaporkan Rara ke Bu Sri atau mengumumkannya di depan orang lain. Temui Rara di tempat yang tenang dan sampaikan dengan nada santun tanpa nada menuduh atau menghakimi. Contoh ucapannya misalnya, "Rara, tadi aku melihat kamu menemukan dompet di bawah kursi. Kasihan Nina, dia lagi kebingungan sekali mencari dompetnya. Mumpung belum ada yang tahu selain aku, yuk kembalikan dompet itu ke Bu Sri." Selain itu, Tari juga bisa membantu Rara dengan mencari alasan agar ia tidak terlalu malu saat mengembalikan dompet tersebut. Tari bisa menawarkan diri untuk menemani Rara ke perpustakaan. Contoh ucapan Tari misalnya, "Nanti kita sama-sama bisa menyampaikannya kepada Bu Sri kalau tadi kamu menemukan sebuah dompet di perpustakaan dan berniat mengamankannya terlebih dahulu. Yang penting dompetnya dikembalikan ke Nina." Jika Rara menolak dan tetap ingin menyimpan dompet tersebut, Tari harus mengingatkan kepada Rara bahwa persahabatan sejati tidak dibentuk dari membiarkan teman melakukan kesalahan. Tari perlu menyampaikan secara tegas namun tenang, "Rara, kamu sahabat aku dan aku sayang sekali sama kamu. Tapi menyimpan atau mengambil barang orang lain adalah perbuatan yang salah. Kalau kamu tidak mau mengembalikan, maka aku harus melaporkan hal ini ke Bu Sri demi Nina." Jika Rara tetap menolak dan tidak mendengarkan masukan dari Tari, maka Tari harus melaporkannya ke Bu Sri secara tertutup agar masalah dapat diselesaikan secara adil. Kemudian, sebagai peserta BCKS kami disuruh menganalisis 9 langkah. Adapun langkah yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Nilai-nilai yang saling bertentangan antara lain adalah kejujuran atau integritas, mengembalikan barang milik orang lain dan bersikap jujur, bertentangan dengan loyalitas atau rasa kasih sayang, menjaga persahabatan, dan melindungi Lara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut. Yang terlibat adalah yang pertama adalah Tari, saksi mata yang menghadapi dilema etika. Kemudian Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet. Kemudian Nina, pemilik dompet yang kehilangan, dan Bu Sri, guru pustakawan. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Yang pertama adalah faktanya adalah Rara menemukan dompet milik Nina di perpustakaan, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan anggapan bahwa itu adalah rezeki nomplok. Kemudian fakta yang berikutnya,
Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Fakta yang ketiga adalah Tari melihat langsung kejadian saat Rara mengambil dompet tersebut. Fakta keempat adalah Tari dan Rara adalah sahabat dekat yang sering saling membantu dalam pelajaran dan berbagi makanan. Fakta yang kelima, Tari berada dalam dilema antara menegakkan kejujuran atau menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum atau formal pidana anak secara langsung yang sedang diproses hukum. Namun secara prinsip tindakan Rara mengambil milik orang lain merupakan tindakan melawan hukum atau norma. Uji regulasi, ada pelanggaran tata tertib sekolah terkait tindakan mengambil barang yang bukan hak milik. Kemudian uji intuisi, tindakan menyembunyikan dompet orang lain jelas terasa salah secara moral. Uji publikasi, jika kejadian ini dipublikasikan, Rara pasti akan merasa sangat malu dan Tari akan merasa bersalah jika ia hanya diam membiarkannya. Kemudian yang berikutnya, uji panutan atau idola. Seorang figur teladan seperti guru atau orang tua tentu akan menyarankan untuk menegakkan kejujuran dan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Langkah 5 yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang paling sesuai dengan situasi Tari adalah kebenaran lawan kesetiaan. Tari dilematis antara menyampaikan kebenaran bahwa dompet ada pada Rara atau tetap setia menjaga rahasia sahabatnya. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli, mengedepankan empati baik kepada Nina yang sedang kehilangan dompet maupun kepada Rara, membantu Rara agar tidak terperosok lebih jauh ke dalam perbuatan salah. Berpikir berbasis peraturan, menegakkan aturan bahwa barang milik orang lain harus dikembalikan. Kemudian analisis langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Tari tidak langsung melaporkan Rara ke guru yang bisa merusak hubungan dan juga tidak diam saja. Tari mendatangi Rara secara pribadi 4 mata, memberikan pemahaman secara empatis, lalu menawarkan diri untuk mendampingi Rara mengembalikan dompet tersebut ke Bu Sri atau menyerahkannya secara diam-diam tanpa mempermalukan Rara di depan publik. Langkah 8, apa keputusan akhir yang Bapak atau Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Tari mengambil tindakan persuasi pribadi terlebih dahulu. Tari mengajak Rara bicara 4 mata, membujuknya agar mau mengembalikan dompet Nina dan berjanji menemani Rara tanpa menghakiminya. Jika Rara tetap menolak, Tari secara tegas akan melaporkan hal tersebut kepada Bu Sri demi keadilan bagi Nina dan kebaikan karakter Rara di masa depan. Langkah 9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Pelajaran yang diperoleh dari kasus tersebut adalah persahabatan sejati bukan berarti mendukung atau membiarkan sahabat melakukan perbuatan yang salah, melainkan berani menegur dan membimbing sahabat ke arah yang benar. Kejujuran harus tetap diutamakan dengan cara penyampaian yang penuh empati. Penerapan di masa depan dalam menghadapi konflik etika penting untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan ekstrim atau melapor secara langsung atau diam-diam saja, melainkan mencari opsi kreatif pendekatan pribadi yang mengedepankan prinsip care-based thinking tanpa mengorbankan integritas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada tugas mandiri ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.